Kita berdua AZ. Kita akan ngajak kamu bahas topik dari A to the Z. Assalamualaikum. Halo homie, kenalin aku Aisyah, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 6 di Universitas Negeri Jakarta. Aku kali ini gak sendirian homie, aku ditemani sama... Halo Kami, Assalamualaikum. Kenalin, aku Zeta. Sama seperti Aisyah nih, aku juga seorang mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Jakarta. Di episode podcast Voice of Youth kali ini, kita akan membahas suatu bukan isu sih, kayak topik yang cukup lagi menjadi perhatian gitu ya Syah kali ini. Apa sih Syah topiknya? Nah, kali ini kita pengen ngobrol bareng kalian tentang romantisasi mental illness. Sebelum kita bahas lebih lanjut romantisasi mental illness, mungkin kita bahas dulu sedikit nih Zeta. Apa sih itu mental illness? Nah, mental illness atau gangguan mental adalah kondisi penyakit yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku. Contohnya ya Zeta seperti depresi, eating disorder, OCD, tapi bukan Okky Stiana Dewi. Nah, itu obsessive compulsive disorder, bipolar, dan masih ada banyak lagi. Nah, dari apa yang tadi udah dijelasin sama Aisyah ya, berarti mental illness itu kan merupakan penyakit. Kalau penyakit berarti harus ada diagnosa dari seorang profesionalnya dong, Syah. Berarti kita nggak boleh sembarangan mengklaim kita punya penyakit tertentu ya, Syah. Betul banget, Zeta. Oke deh. Berarti penting banget dalam hal mental illness ini kita harus konfirmasi langsung ke profesional kayak psikiater maupun psikolog ya Syah. Betul Zeta. Nah Syah, tadi kan kita udah ngomongin soal mental illness ya. Kalau yang aku lihat gitu dari sekarang ini, apalagi di era digital saat ini ya Syah, aku lihat di sosmed tuh udah mulai banyak ya hal-hal mengenai mental health gitu. Apalagi mental health ini sekarang udah mulai gak dianggap tabu lagi sama masyarakat kita, apalagi anak muda kita saat ini gitu. Kita udah sering ngelihat konten-konten tentang mental health, apalagi kampanye-kampanye soal menyuarakan pentingnya mental health gitu ya sekarang. Kalau Aisyah sendiri gimana tuh pandangannya tentang mental health saat ini? Ya bener banget Zeta, sekarang mental health itu udah gak dianggap tabu lagi sama masyarakat. Contohnya, aku juga pernah ikut volunteer dari sebuah yayasan yang memang fokus terhadap isu kesehatan mental remaja. Dan waktu itu, aku dan para volunteer lainnya mengkampanyekan topik-topik kesehatan mental melalui konten di Instagram dan juga website. Yang dimana di website tersebut diunggah artikel-artikel edukatif terkait mental health. Dan juga kalau kita lihat di media sosial seperti Instagram, Twitter, banyak sekali kita temukan unggahan-unggahan yang membantu serta mengedukasi kita untuk lebih perhatian terhadap mental health dan maupun mental illness. Yap, bener banget sih Syah. Aku ngeliat sosmed ini tuh berperan besar banget dalam isu-isu mengenai mental health belakangan ini ya. Namun di balik banyaknya informasi dan luasnya informasi yang tersebar di sosial media mengenai mental health, mental illness, tentunya nggak semua gitu ya informasi yang diberikan itu merupakan informasi yang berdasarkan dari sumber yang benar, terus disampaikannya juga dengan cara yang benar, yang menyebabkan orang tuh banyak yang salah mempersepsikan mental health itu sendiri maupun mental illness ya. Terus juga jadinya banyak yang salah tangkap gitu karena sumber-sumber yang diberikan dari orang-orang yang membuat sebuah unggahan tentang mental health dan mental illness itu nggak semuanya berdasarkan dari sumber kredibel tadi. Sebenarnya menurut aku gitu ya, ketika orang udah berani gitu menyuarakan tentang mental illness, menyuarakan tentang mental health, itu tuh udah merupakan sikap positif ya, karena berarti kita tuh udah jauh berkembang dibanding masa-masa lalu kayak gitu ya. Apalagi kan dulu tuh kayaknya ngerasa mental health itu tabu banget, apalagi orang punya penyakit mental tuh kayak dianggap aneh lah ya, dianggap begini dan dikucilkan dari masyarakat. Tapi sekarang orang-orang udah mulai welcome, udah mulai terbuka. Tapi negatifnya di balik itu semua, dengan banyaknya informasi yang tersebar dan terlalu jauhnya informasi tersebut malah menimbulkan dampak negatif gitu ya, dampak buruk
belakangan ini, dimana banyak banget gitu penyelewengan dari mental health dan mental illness itu sendiri, Syah. Dari kondisi ini gitu, aku ngeliat kayak mental illness tuh malah dijadikan hal yang terlihat keren, dijadikan estetik-estetikan gitu kan, dijadiin buat kayak ajang pamer, malah bukan hal-hal untuk mengedukasi, yang mana hal itu yang kita sebut sebagai romantisasi mental illness. Oke, jadi itu kalau saat ini ya, karena saking banyaknya orang yang udah aware gitu, sadar akan mental health, malah ada dampak negatif juga gitu ya Zeta, bahwa ada beberapa orang yang akhirnya menjadikan mental illness itu sebagai hal yang keren, estetik bahkan, dan itu dianggapnya atau diistilahkan sebagai romantisasi mental illness ya Zeta ya. Betul banget, Syah. Oke, aku juga baca nih Zeta, ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Vida Mali dengan judul penelitian mereka yaitu Young Adult Mental Illness Aesthetic on Social Media, bahwa ada 7 penyebab yang mendorong seseorang itu meromantisasi atau menganggap mental illness itu sebagai sesuatu yang estetik. Dan bahkan ini sudah ada penelitiannya ya Zeta ya, bahwa memang ini terjadi gitu di kalangan anak muda sekarang. Nah, 7 penyebabnya itu mulai dari media seperti Tumblr. Kalau kita tahu sendiri Tumblr kan banyak ya foto-foto gitu ya, tulisan-tulisan. Nah, media lain itu seperti film, TV, blog, majalah, karya seni. Dan di dalam media tersebut itu menggambarkan bahwa orang-orang yang punya penyakit mental itu digambarkan secara tidak realistis gitu, sehingga mendorong terjadinya romantisasi mental illness. Dan mungkin ada teman-teman yang tahu juga ada salah satu film yang tayang di salah satu platform penayangan film terkenal, pasti kita tahu semua platformnya gitu ya. Film ini itu meromantisasi gitu sebuah mental illness. Sayang banget ya Zeta hal itu terjadi. Nah, selain itu penyebab lainnya orang akhirnya meromantisasi mental illness karena ini bentuk perilaku mencari perhatian orang, atau juga sebagai mekanisme coping mereka, atau juga sebagai victimhood, emo culture, dan kesadaran akan kesehatan mental. Oke, berarti dari banyak ya tadi ya udah dijabarin sama Aisyah, banyak banget tuh kan, dari mulai media TV, media film, terus bahkan acara-acara di TV, maupun di sosmed dan lain-lainnya gitu. Bahkan gak cuma anak muda yang di sosmed aja ya, bahkan di film yang ibaratnya sudah profesional gitu ya Syah, itu bisa loh meromantisasi mental illness. Jadinya kan malah membuka, ibaratnya seperti mempromosikan mental illness tuh seperti ini. Padahal yang mereka gambarkan di film mereka tuh gak sesuai dengan kenyataan gitu ya Syah. Jadi malah pandangan orang tentang mental illness tuh berbeda dari yang aslinya. Terus tadi berbicara tentang kayak diremehkan gitu ya Syah, aku ngelihat gitu, berarti sosmed ini berperan besar banget tentang romantisasi mental illness. Nah, kalau dari pengalaman Aisyah, pernah gak sih Aisyah ngelihat mungkin teman Aisyah, kerabat, atau orang random di sosmed gitu yang konten atau misalnya unggahannya tuh menjurus kepada konteks romantisasi mental illness? Pernah aku merhatiin gitu ya, sekarang orang itu kalau ada temennya yang moodian dikit nih, moodnya gampang berubah-berubah, dibilang bipolar. Atau misalnya ada juga orang yang mungkin terlihat rapi banget gitu ya, atau perfeksionis, akhirnya dia menganggap dirinya itu OCD. Nah, kalau dari Zeta sendiri nih, di kehidupan Zeta pernah gak nemuin orang-orang yang meromantisasi mental illness? Pernah banget dong pastinya Syah ya. Kurang lebih sih ceritanya mirip-mirip sama Aisyah tadi ya. Tapi dari aku mungkin lebih spesifiknya tentang OCD tadi. Aku pernah gitu lihat salah satu konten di TikTok. Jadi kontennya itu tentang judulnya kayak siapa yang paling titik gitu. Nah, salah satu ada pertanyaannya kayak gini. Siapa yang paling OCD? Jadi kayak ada 2 orang gitu. Terus mereka tunjuk-tunjukkan gitu. Jadi kayak merasa si paling OCD. Padahal mereka kan ibaratnya apakah mereka udah ngekonfirmasi ke profesional, atau mungkin mereka cuma kayak ngeklaim dirinya perfeksionis dan mungkin perfeksionisnya menurut mereka akut gitu. Jadi mereka mungkin carilah istilah yang keren tuh apa sih buat perfeksionis, ketemulah OCD gitu. Jadinya OCD ini kayak diklaim lah sama mereka kalau mereka tuh punya OCD. Terus aku juga sering lihat di Twitter gitu, misalnya ada yang nge-tweet
kayak pengen deh punya panic attack, atau aku pernah nih, aku pernah di salah satu konten TikTok juga itu ada orang bikin konten dia lagi panic attack, terus komennya kayak gini, kayaknya seru deh panic attack, ih pengen deh punya panic attack, keren banget ya panic attack, kayak sebuah penyakit dianggap keren itu merupakan hal yang salah banget kan ya Syah. Betul banget sih, Tak. Terus yang ramenya lagi sempat beberapa waktu silam gitu ya, di tahun berapa aku kurang inget, itu ada seorang public figure yang cukup terkenal di kalangan anak muda. Dia tuh nge-tweet yang menurut netizen itu mengarah pada hal-hal yang berbau romantisasi mental illness. Akhirnya public figure ini dihujat, terus di kayak dihujat sebagai mempromosikan mental illness, padahal mereka kan lagi, public figure ini lagi emang happening banget di kalangan anak muda. Kan dikhawatirkan anak muda nanti menganggap mental illness itu seperti apa yang dia ungkapkan itu. Oke, sayang banget ya Zeta, ternyata penyakit yang harusnya itu ditangani dengan tepat gitu ya, diarahkan ke profesional, psikolog atau psikiater, ini malah dianggap sesuatu yang enteng gitu kan, malah dijadikan ajang keren-kerenan gitu ya, malah dianggap estetik, padahal kita tahu sendiri punya penyakit itu gak enak gitu kan. Nah tadi terkait diagnosa yang dilakukan tanpa dasar dari seorang profesional, banyak nih ya sekarang orang-orang itu melakukan tes psikologis online gitu. Tapi mereka ketika mendapatkan hasil langsung mendiagnosa dirinya sendiri gitu, bahwa mereka punya gangguan mental. Padahal hasil tes psikologis secara online itu tidak bisa dipahami dengan sendirinya. Tapi perlu adanya bantuan dari psikolog atau psikiater, Zeta. Nah, soal tadi yang Aisyah bilang ya terkait tes psikologis online, aku juga pernah ngeliat di sosmed gitu, ada orang men-share di Instagramnya, di status Instagramnya kayak, oh ternyata gue bipolar loh guys, pantesan gue ngerasa gini, tapi hasil screenshot dari tes online itu bukan dari pernyataan psikiater atau psikolog gitu. Jadi kan agak gimana gitu. Sebenarnya untuk melakukan tes psikologis online itu bukan hal yang mutlak salah banget sih, selama tadi hasilnya itu tidak dijadikan dasar untuk dia mengklaim dirinya punya penyakit tertentu, atau tidak disebar di sosmed sebagai promosi bahwa kalian bisa loh mengklaim diri kalian gini hanya lewat dengan tes psikologis online tanpa ke psikiater atau ke psikolog. Nah kayak gitu kan akan menggiring opini banyak orang, terutama mungkin yang masih remaja, yang anak-anak yang belum ngerti gitu kan ya Syah. Iya benar banget Zeta. Nah kita bayangin ya Zeta, kalau misalnya banyak orang yang akhirnya meromantisasi mental illness di media sosial. Bayangin tadi contohnya kayak teman Zeta yang OCD gitu. Bahkan nanti akhirnya mental illness itu dianggap sebagai bentuk mencari perhatian gitu. Padahal mereka beneran sakit gitu. Mereka butuh bantuan untuk bisa sembuh. Tapi karena orang akhirnya menganggap ya cuman sakit mental gitu doang gitu, dianggap sepele akhirnya, padahal punya penyakit mental nggak gitu doang gitu. Nah jadinya teman-teman kita yang memang benar-benar punya mental illness itu akan kesulitan dalam mencari bantuan, karena akhirnya banyak orang yang meromantisasi mental illness. Iya benar banget Syah, kayak jadi gampang orang yang nganggep paling dia cuma pengen keren-kerenan doang gitu ya Syah. Ini bener banget ya. Aku ngeliat di dunia nyata lagi ya gitu ya, di secara langsung pengalaman pribadi aku sendiri. Ada salah satu teman aku yang emang dia salah satu penyintas salah satu penyakit mental. Dia kayak cerita lah, dia ngerasa nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman dan ngerasa capek gitu karena setiap dia menceritakan kondisi dia, ada aja orang yang komen, lu mah cuma pengen keren-kerenan doang, lu mah nggak beneran kan gitu. Kayak jadi banyak orang yang nyepelein penyakit dia gitu, padahal dialah penyintas aslinya, bukan mereka-mereka yang cuma mau kerenan-kerenan doang gitu ya, punya penyakit mental gitu. Jadi kayak selain menyebarkan informasi yang salah, romantisasi mental illness ini juga membuat dampak negatif para penyintasnya tadi yang udah Aisyah bilang gitu. Jadi mungkin ketika para penyintas mental illness ini sedang butuh bantuan, sedang butuh perhatian bener-bener, jadinya dianggap sepele sama masyarakat umum atau teman-teman dekatnya gitu ya Syah. Nah Syah, dari yang tadi gitu ya, isu-isu tadi, kondisi-kondisi tadi, menurut aku cara yang paling
mudah gitu ya untuk bisa menghindari agar kita tuh bukan minim sih, agar kita malah menghindari nggak melakukan gitu ya. Romantisasi mental illness adalah untuk tidak melakukan self diagnose dan nggak mempromosikan self diagnose itu sendiri, karena tadi kan udah sebagai mana ceritaku ya, self diagnose itu sebagai salah satu jalan atau sebagai salah satu pembuka orang-orang tuh jadi meromantisasi mental illness dan menggampangkan mental illness, padahal mental illness itu tidak semudah itu. Jadi ketika teman-teman gitu lagi ngerasa nggak baik-baik aja, atau mungkin teman-teman ngerasa diri aku kok berbeda gitu ya, ada perubahan gitu dari diri aku, khususnya mungkin dari perasaan, mental gitu ya, teman-teman bisa gitu konfirmasi, mendatangi profesional langsung gitu seperti psikolog dan psikiater. Jangan sampai nantinya malah ikut tes online tadi dan jadinya self diagnose gitu. Oke teman-teman, tadi kata Zeta, jangan sampai kita self diagnose tanpa adanya bantuan dari psikolog atau psikiater. Jadi ayo datang ke psikolog, hindari self diagnose. Selain itu, untuk menyikapi isu terkait mental illness, kita perlu sadar bahwa mental illness bukanlah sebuah penghalang untuk bisa produktif, dan kita tetap perlu memilah dan memilih. Kembali lagi informasi yang kita terima dari orang lain agar tidak mendramatisasi sebuah kondisi kesehatan mental. Dan tadi ya, seperti pengalaman teman Zeta juga, jangan sampai akhirnya teman-teman kita yang menjadi penyintas menjadi kesulitan gitu. Yuk mari kita dukung teman-teman kita support teman-teman kita tanpa kita akhirnya meromantisasi mental illness. Wah, gak berasa nih kita udah bahas romantisasi mental illness sampai Z kayak namanya Zeta. Anjay. Dari Zeta ada closing statement untuk topik kita kali ini? Closing statement, mungkin aku pengen menggarisbawahi kali ya Syah, bahwa punya gangguan mental itu bukan suatu hal yang keren atau suatu hal ajang untuk pamer, ajang untuk keren-kerenan lah gitu ya. Dan gangguan mental itu merupakan kondisi yang serius, jadi teman-teman harus datang dulu ke psikolog dan psikiater untuk bisa pasti dan mengklaim teman-teman itu punya gangguan mental tersebut. Jadi berhenti gitu ya menjadikan sebuah penyakit mental sebagai tren, dan berhenti berkontribusi dalam menyebarkan stigma-stigma yang mengarah pada penyelewengan tentang mental illness dan mental health itu sendiri, Syah. Setuju banget sama Zeta. Ayo kita bawa perubahan yang lebih baik mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Homi yang sudah mendengarkan. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan dan kesadaran kita untuk lebih pintar dalam menyikapi sebuah isu kesehatan mental. Oke, kita AZ pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye Homi.